siang Bapak, perkenalkan nama saya Septari Oktiasti, saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Siang hari ini saya ingin memberikan edukasi kepada Bapak tentang manajemen pre dan post PCI. Apakah Bapak bersedia? Penyuluhan ini akan saya lakukan lebih kurang 10 menit. Bagaimana Pak, bisa kita mulai tindakannya? Jadi Bapak, di sini saya ada lembar balik sebagai media edukasi kita siang hari ini. Ini berisikan materi tentang manajemen pre dan post PCI Bapak. Bapak sebelumnya kalau boleh tahu, Bapak tahu nggak apa itu PCI? Belum. Jadi PCI itu atau perkutan konorari intervensi merupakan tindakan untuk melebarkan pembuluh darah yang tersumbat sehingga membuka kembali penyumbatan yang ada pada arteri. Arteri itu yaitu pembuluh darah yang ada pada jantung Bapak. Penyebab dari penyempitan tersebut yaitu berupa plak pada pembuluh darah yang telah terjadi selama beberapa tahun sehingga terjadi penyempitan pada jantung Bapak. Nah, sebelumnya apakah Bapak sudah bisa memahaminya, Pak? Kita lanjut ya. Nah, mengapa jantung harus mendapatkan aliran darah? Karena ketika jantung tidak mendapatkan aliran darah yang cukup, dapat menyebabkan kerusakan pada jantung, Pak. Tujuan dari tindakan PCI ini, apakah Bapak tahu? Belum. Oh, belum ya. Jadi tujuan dari tindakan PCI ini untuk melancarkan aliran darah yang tersumbat tadi, yang ada dalam arteri atau pembuluh darah yang menuju jantung, sehingga darah dapat mengalir dengan normal kembali. Nah, cara kerja dari PCI ini yaitu memasukkan kateter dengan balon kecil melalui pembuluh darah arteri Bapak, pembuluh darah yang ada pada jantung Bapak yang tersumbat untuk meratakan plaknya tersebut dan meningkatkan aliran darahnya lagi, Pak, sehingga aliran darahnya menjadi normal kembali, Pak. Nah, seperti ini gambarnya, Pak. Bisa kita lihat sama-sama, Pak. Ini gambar kateternya dan balonnya. Ini waktu dikempeskan, dimasukkan ke arterinya atau ke pembuluh darahnya. Kemudian ini plaknya yang warna kuning, Pak, atau sumbatannya tadi. Kemudian ini ada balonnya yang telah dikembangkan. Ini kan menjadi menipis lagi dia kan, Pak. Nah, ini setelah balon kateternya dikeluarkan lagi. Bisa kita lihat ya, Pak. Nah, selanjutnya itu siapa saja yang kira-kira membutuhkan PCI ini? Nah, yang membutuhkan tindakan PCI ini tentunya pasien yang mengalami penyumbatan atau penyempitan aliran darah. Kemudian orang yang mempunyai masalah pada jantungnya, orang yang kerap merasa nyeri dada, kemudian orang yang sering mendapatkan serangan jantung. Persiapan PCI, persiapan sebelum dilakukannya PCI ini, yang pertama pasien datang ke rumah sakit dulu sesuai dengan jadwal yang telah dokter buat. Kemudian dokter akan menjelaskan kembali dan meminta persetujuan kepada pasien dan keluarganya untuk tindakan tersebut dilakukan atau tidak. Nah, kemudian perawat dan dokter tersebut akan menanyakan apakah Bapak mempunyai riwayat penyakit. Dan pasien perlu menjalani beberapa tes seperti tes darah, Pak. Nah, walaupun ini bukan operasi yang besar, tetapi pasiennya juga harus melakukan anestesi atau pembiusan, jadi diharuskan untuk berpuasa. Bapak kira sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanyakan aja ya, Pak. Nah, dampak dari tindakan PCI ini, infeksi, pendarahan atau memar pada lokasi pemasangan kateternya, Pak. Tapi Bapak tidak perlu khawatir karena dampak atau efek ini tidak semuanya dirasakan oleh pasien yang telah dipasang PCI, Pak. Nah, selanjutnya itu perawatan pasien sesudah pemasangan PCI.
Setelah prosedur pemasangan PCI itu selesai dilakukan, pasien akan dibawa kembali ke ruangan sebelumnya, ke ruangan bangsalnya, ruangan yang sebelumnya itu. Kemudian pasien harus beristirahat atau bed rest di tempat tidur dulu, tidur aja dulu, jangan terlalu banyak bergeraknya. Kemudian perawat akan membantu memonitor keluhan pasien dan luka yang akibat pemasangan kateter tadi, Pak. Jika Bapak ada merasakan nyeri atau merasakan ada pendarahan, Bapak bisa langsung menghubungi perawatnya. Nah, kemudian setelah perawat dan dokter memastikan kondisi pasien cukup baik, pasien bisa mulai untuk memiring ke kanan, miring ke kiri, kemudian sudah bisa mulai belajar duduk. Bila pasiennya itu sudah diperbolehkan pulang, dokter akan menjelaskan prosedur dan cara perawatan luka akibat pemasangan kateter tersebut. Nah, dan dokter juga akan memberitahu kapan Bapak boleh melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Tapi harus dilakukan konsultasi terlebih dahulu atau check up setelah melakukan tindakan tersebut, Pak. Bapak bisa memahaminya, Pak? Nah, mungkin itu saja, Pak, informasi yang dapat saya sampaikan. Bapak ada yang ingin ditanyakan nggak? Kayaknya belum ya, Pak. Nah, dari informasi yang telah saya sampaikan sebelumnya, bisa Bapak jelaskan ulang nggak apa yang dimaksud dengan PCI? Nah, Bapak, saya kira itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf ya, Pak, bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.